Salam saudaraku yang terkasih. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau memampukan kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Judul topik kita hari ini adalah harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan adalah sesuatu yang harus dijaga dan tidak dibiarkan rusak. Jika kita mempunyai barang yang sangat kita sayangi, kita pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Apalagi jika sampai dirusak, bahkan dicuri oleh orang lain. Barang itu akan kita letakkan di tempat yang aman, agar terhindar dari kemungkinan jatuh atau diambil oleh orang lain. Menjadi barang kesayangan berarti barang tersebut sangat berharga, sangat berarti bagi pemiliknya, sehingga si pemilik pasti akan menjaga dan merawat barang tersebut. Allah menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangannya. Allah berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi harta kesayangan Allah di antara banyak harta yang Allah miliki. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu adalah milik Allah. Di antara semua ciptaan, Allah mengkhususkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Saudaraku, Allah berjanji dan janjinya pasti digenapi. Tidak ada janji Allah yang tidak pernah tidak ditepatinya. Namun, janji Allah bagi bangsa Israel baru tergenapi apabila bangsa Israel mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan selalu berpegang kepada janji-janjinya. Allah menginginkan supaya bangsa Israel sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang telah membebaskan hidup mereka. Selama 430 tahun, bangsa Israel dijadikan budak di Mesir, dan hal ini membentuk sifat dan karakter mereka menjadi seorang budak. Dan Tuhan tahu dampak dari perbudakan membuat mereka sering kali melanggar perintah Tuhan. Di saat menghadapi masalah, bangsa Israel bersungut-sungut, dan tak jarang mereka melupakan begitu banyak dan besarnya penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Seharusnya bangsa Israel tahu dan melihat bahwa Allah nenek moyang yang mereka sembah menyertai mereka dan pasti akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Allah membawa mereka ke padang gurun untuk membentuk sifat dan karakter mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Allah telah menggenapi janjinya bagi bangsa Israel hingga mereka bisa tiba di tanah Kanaan. Seperti halnya bangsa Israel, kita juga adalah harta kesayangan Tuhan yang dijaga, dilindungi, dan diperhatikan oleh Tuhan. Saudaraku, menjadi harta kesayangan adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, dan juga sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kita melihat, kita sebenarnya bukan orang hebat, kita juga sama dengan bangsa Israel. Kita juga adalah awalnya sebenarnya budak dosa, namun dibebaskan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kita tidak layak menjadi harta kesayangan Tuhan, namun Tuhan sendiri melayakkannya. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Sebagai harta kesayangan Tuhan,
Marilah kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Allah menginginkan supaya manusia menghidupi firman, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena firman membuat manusia menjadi hidup. Artinya bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Dan hal ini membuat kita menjadi pribadi yang giat melakukan perintah Tuhan. Allah juga menginginkan kita untuk terus berpegang pada janji-janjinya. Saudaraku yang terkasih, kita telah dipilih menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa melakukan firman Tuhan dan mempercayai janji-janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah menjadikan kami sebagai harta kesayangan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau memampukan kami untuk terus menghidupi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, berpegang pada janji-Mu dan terus melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.